Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 18 September 2025 tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Pirma todimuna jala marsihohot. Unang tahuton hamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ai Jahoba debatam sadiri dongammu mardalan. Dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, takut, khawatir, itulah yang sedang dialami oleh umat Israel. Di saat Musa di hadapan mereka berkata, karena usianya yang sudah 120 tahun, maka dia hanya bisa sampai sebelum menyeberang sungai Yordan, memimpin umat itu. Dia tidak akan ikut membawa mereka menyeberang Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Musa kita tahu sebagai pemimpin yang selama 40 tahun lamanya membawa Israel dalam perjalanan padang gurun. Musa adalah seorang pemimpin yang kuat, yang selama ini diandalkan oleh umat Israel. Namun mereka harus mengalami situasi di mana pemimpin yang mereka andalkan itu tidak bersama dengan mereka lagi. Pada saat yang bersamaan, mereka harus menghadapi suatu situasi atau daerah yang baru, yakni Kanaan, di mana di sana sudah ada orang-orang Kanaani yang lengkap dengan tentaranya. Jadi mereka merasa, bagaimana nasib masa depan kami? Dalam menanggapi perasaan dari seluruh umat itulah, Musa berkata di hadapan orang Israel dengan kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Kehadiran Tuhan itulah yang diingatkan oleh Musa bagi umat itu, bahwasanya Tuhan akan berjalan menyertai mereka, supaya umat itu menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan, atau mengandalkan Tuhan untuk memasuki suatu kehidupan yang baru dan untuk menghidupi kehidupan di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Memang Musa sudah menunjuk penggantinya, yaitu Yosua. Yosua tampil sebagai pemimpin yang membawa Israel nantinya menyeberang sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Tapi keraguan-raguan tetap ada di dalam umat itu. Maka Musa mengingatkan mereka, meneguhkan hati mereka, supaya umat itu tidak takut, supaya umat itu sadar atau menyadari bahwa Tuhan Allah hadir mendampingi mereka dalam perjalanannya. Tuhan tidak akan membiarkan mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Dan sekaligus Musa juga mengingatkan bahwa Tuhan telah memilih Yosua untuk meneruskan kepemimpinan itu, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka tanpa pemimpin. Maka yang perlu bagi mereka adalah terus menggantungkan kehidupannya hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kini kita juga bisa saja
dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran ketika kita harus menghadapi masa depan yang tidak pasti. Maka firman ini juga tepat bagi kita disampaikan hari ini, supaya kita juga kuat dan teguh hati. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah kita berjalan bersama kita, menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Hiduplah senantiasa menggantungkan semuanya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalananmu untuk memasuki masa depan yang tidak pasti itu. Tuhan akan senantiasa menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas janji penyertaan-Mu, janji kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Janganlah biarkan kami dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, tapi biarlah hati kami teguh, menyadari hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Padamulah kami bergantung. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.